Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seperti bangun setiap pagi hanya untuk menghadapi gelombang baru masalah yang tak ada habisnya. Tubuh terasa lelah, pikiran penuh kabut, dan hati bertanya, untuk apa semua ini? Tapi ada sebuah kebenaran sederhana yang pernah diucapkan Nietzsche. He who has a why to live can bear almost anyhow. Kalau kamu punya alasan untuk hidup, seberat apapun jalan yang harus ditempuh, kamu masih bisa bertahan. Mari kita bedah lebih dalam. Bayangkan seorang tahanan di kamp konsentrasi, kelaparan, kedinginan, dan kehilangan hampir semua yang dicintainya. Itu kisah nyata Viktor Frankl, seorang psikiater Austria yang kemudian menulis buku terkenal Man's Search for Meaning. Di tengah penderitaan tak terbayangkan, Frankl menemukan satu hal. Orang-orang yang tetap hidup lebih lama bukan yang paling kuat secara fisik, tapi yang masih punya why, alasan untuk bertahan. Ada yang ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Ada yang masih ingin menyelesaikan sebuah karya. Ada yang sekadar ingin melihat matahari terbit lagi. Kisah ini bukan hanya tentang kamp konsentrasi. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang rela begadang setiap malam untuk anaknya. Seorang mahasiswa yang menempuh perjalanan jauh hanya demi menuntut ilmu. Seorang pasien sakit kronis yang tetap bangun tiap pagi karena ingin menemani keluarganya lebih lama. Mereka semua punya why, dan how yang berat pun jadi bisa dilalui. Kutipan ini memberi kita perspektif yang sering kita lupakan. Kekuatan manusia bukan terutama soal fisik, tapi soal makna. Manusia diciptakan untuk mencari makna. Saat kita punya tujuan, otak kita bekerja berbeda. Kita lebih tahan terhadap rasa sakit, lebih fokus pada langkah berikutnya, lebih mampu melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan. Sebaliknya, saat kita kehilangan tujuan, bahkan hal sepele bisa terasa menghancurkan. Kalau hari-harimu terasa berat, coba jangan fokus dulu pada how. Bagaimana cara keluar dari masalah? Bagaimana cara bertahan? Bagaimana cara sembuh? Mulailah dengan menemukan why-mu. Coba 3 langkah sederhana ini. 1. Tanya dirimu, apa atau siapa yang membuatku menunggu esok hari? 2. Tanya dirimu, hal apa yang akan kubanggakan di akhir hidupku nanti? 3. Tuliskan hal-hal kecil yang masih membuatku tersenyum hari ini. Mungkin why-mu sederhana, melihat anakmu tumbuh, menjaga orang yang kamu cintai, atau bahkan sekadar membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak menyerah. Itu juga sebuah alasan. Begitu kamu temukan alasan itu, bebanmu memang tidak hilang, tapi langkahmu jadi punya arah. Dan itu cukup untuk bertahan. Namun, tidak semua orang bisa langsung menemukan alasan besar. Kadang kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil. Little why. Misalnya, aku ingin bertahan sampai episode drama aktor favoritku keluar minggu depan. Atau sesederhana, aku ingin merasakan secangkir kopi hangat besok pagi. Sekilas terdengar remeh, tapi justru alasan kecil itulah yang bisa memberi jeda, memberi napas, memberi kita waktu untuk bertahan 1 hari lagi sampai kita menemukan alasan yang lebih besar. Hidup tanpa alasan ibarat berlayar tanpa kompas. Sekecil apapun badai akan menenggelamkanmu. Tapi kalau punya why, bahkan badai terbesar pun hanya akan menjadi perjalanan menuju tujuanmu. Ingatlah, bukan how yang membuatmu kuat, tapi why-mu yang membuatmu sanggup bertahan.